Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Sinergi Disabilitas Indonesia, para member, para admin, volunteer, dan pemerhati. Saya Hervina Setiawati, disabilitas netra di Jakarta Selatan. Untuk Mandi Story berbagi kisah pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah pengalaman saat mengalami disabilitas, dan semoga kisah ini bisa menginspirasi dan menjadi insight untuk semua sahabat Yasdi. Awalnya saya terlahir non-disabilitas, dan sejak kelas 3 SD usia 9 tahun, saya di sekolah untuk menulis, saya harus maju ke papan tulis, ya. Jadi harus dekat sekali dengan papan tulis. Jadi saya baru bisa membaca dan menulis. Nah, setelah itu saya diperiksakan ke RSCM, ya, Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan saya akhirnya menggunakan kacamata dengan minus 15-16 silinder 4 dari usia 9 tahun sampai saya menempuh pendidikan di SD, SD Fransiskus 4, ya, itu Keramat, ya, di Kawi-Kawi bawah, ya, di Keramat Sentiong. Lalu saya SMP di Fransiskus 1 di Keramat Raya, Jakarta Pusat. SMA saya di SMA Sulu, Jakarta Selatan. Lalu saya mencoba untuk UMPTN, ya, untuk masuk perguruan tinggi negeri Universitas Gadjah Mada UGM di Yogyakarta, karena kebetulan orang tua saya berasal dari kota Jogja, tapi mungkin belum rezeki, ya. Jadi saya akhirnya berkuliah di Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2000, dari tahun 97, ya, sampai saya diwisuda S1 tahun 2002. Setelah itu saya masih menggunakan dengan kacamata yang tadi, ya, minus 15-16 silinder 4. Lalu karena keluarga saya di Jakarta, saya kembali berkarya, bekerja di Jakarta. Saya sempat supervisor properti di Depo Cikarang TBK, ya, di Jakarta. Lalu terakhir 2006 saya bekerja di PT Telkomsel TBK, ya, sebagai customer service. Nah, setelah itu saya berumah tangga. Pastinya saya dengan minus tinggi, dokter menyarankan saya untuk melahirkan secara sesar, ya, karena ada risikonya dengan minus tinggi. Tapi saya saat itu berpikiran bahwa untuk menjadi seorang ibu paling tidak harus melahirkan secara normal, persalinan normal. Dan akhirnya saya menjalani persalinan normal, dan puji Tuhan anak saya sekarang usianya sudah 18 tahun, ya, putri saya, putri sematawayang saya. Nah, setelah pasca melahirkan saya mengalami retina lepas. Jadi kedua retina mata saya lepas dan saya didiagnosa ablasio retina. Saya harus menjalani 3 kali tahap operasi tahun 2008 sampai tahun 2010 dan menjalani beberapa kali laser retina. Akhirnya pastinya saya berhenti, ya, resign dari perusahaan kantor tempat saya bekerja. Saya menjadi ibu rumah tangga, ya, dan pasca operasi 1 tahun itu penglihatan saya dibantu oleh lensa, ya. Tapi setelah lensa itu diambil dan ada operasi kecil tahun 2010, nah itu penglihatan saya mulai menurun. Harusnya saya dibantu kacamata dari luar, tapi memang untuk kondisi retina saya tidak memungkinkan untuk memakai kacamata dari luar, ya, maksudnya kacamata biasa. Akhirnya saya butuh waktu untuk menyatakan diri, berdamai bahwa saya seorang disabilitas tunanetra, ya. Jadi saya mulai belajar menggunakan tongkat, saya mulai belajar braille meskipun juga belum begitu maksimal, ya, untuk belajar braille. Nah, saya mulai mengenal komunitas disabilitas sejak tahun 2017. Saya mulai mengenal berbagai komunitas di Jakarta karena sejak 2014 saya mengikuti teman-teman jurnalis yang kebetulan rekan-rekan sahabat saya waktu saya masih di kampus
Jadi saya mengenal komunitas disabilitas itu dari teman-teman jurnalis ya, sahabat saya yang jurnalis, mereka meliput acara disabilitas. Sejak tahun 2017 itu saya mulai membuka diri dan saya dipercaya untuk bersolo ya, bersolo karir dengan membawakan lagu ciptaan saya, judulnya Indera Penglihatanku di sebuah drama musikal ya. Waktu itu butuh tokoh disabilitas, jadi akhirnya saya mulai membuka diri, saya mulai membawakan lagu karya ciptaan saya di berbagai area publik ya, di Taman Ismail Marzuki, di London School Public Relation, bahkan juga 2019 awal saya diundang di DAI TV ya sebagai narasumber di program keluarga Orang Toko Spesial, juga off air di Metro TV dan berbagai media mainstream lainnya ya. Di situ saya mulai tumbuh kembali semangat untuk memulai ya dengan identitas baru sebagai tunanetra ya, mulai berdamai ya. Nah, pastinya sejak saya kehilangan pekerjaan, kehilangan penglihatan, saya hanya ibu rumah tangga biasa. Lalu saya juga mulai mengisi kegiatan dengan menciptakan karya lagu rohani dan berbagai pelayanan di lintas denominasi gereja ya. Itu menunjukkan bahwa disabilitas bisa berprestasi, disabilitas juga bisa berkarya. Ya, jadi kita patahkan stigma kalau disabilitas itu mental tangan di bawah ya, dan itu semua kita harus patahkan ya. Jadi kita tunjukkan kepada publik bahwa kita juga harus punya prestasi dan karya. Karena saya hanya sebagai ibu rumah tangga, waktu saya untuk bisa berbagi dengan mengenal berbagai komunitas ya, akhirnya saya dipercaya untuk mendirikan sebuah komunitas. Awalnya namanya Sahabat Disabilitas Indonesia di tahun 2014 ya, sampai 2018, dan kita mengikuti berbagai event lokal dan nasional. Setelah itu Tuhan izinkan untuk berbadan hukum, jadi menjadi Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia di tahun 2023. Nah, di situ saya adalah founder, saya pendiri, dan dibantu juga oleh Ketua YASDI kita, Pak Nikolas Sutabarat yang seorang tunanetra, dan pengurus lainnya adalah pemerhati dan volunteer ya yang notabene non disabilitas. Jadi yang saya harapkan di sini di Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia dengan berbagai program yang ada bisa menunjukkan kepada publik, bisa menunjukkan kepada dunia bahwa disabilitas bisa mandiri, berprestasi dan berkarya. Ya, dan bisa menginspirasi kepada semua orang, khususnya untuk disabilitas yang dewasa, disabilitas yang baru mengalami disabilitas di usia dewasa ya, untuk tetap semangat dan life must go on ya, karena kehidupan juga harus tetap berjalan dan pastinya kita tunjukkan dengan prestasi dan karya. Baik, semoga kisah inspirasi saya bisa menjadi insight dan bisa menjadi semangat memotivasi khususnya untuk sahabat member YASDI, Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia. Ya, salam sehat untuk semuanya. Tuhan memberkati.